Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pintu Surga Terbuka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan bagian di mana ketika Yesus berdoa dan posisi dia sedang berdoa, Alkitab berkata langit terbuka, dalam terjemahan aslinya yaitu pintu surga terbuka. Nah, kita mau lihat saudara, hari ini tanggal 15 September 2023 dalam perhitungan kalender Ibrani Yahudi, kita telah masuk pada tahun baru Ibrani di hari ini, dan kita mau lihat ada tema yang diangkat untuk tahun Ibrani ini. Sebenarnya salah satu lambangnya adalah pintu yang terbuka, dan hari ini kita mau lihat bagaimana Yesus berdoa dan kemudian pintu gerbang surga terbuka baginya. Kita mau lihat yang pertama, doa yang Yesus naikkan yang ternyata bisa membuat surga terbuka, pintu surga terbuka. Itu yang pertama karena doa Yesus itu sama dengan kehendak surga. Jadi waktu dia berdoa, Yesus tidak doa ngotot, tapi Alkitab berkata waktu dia berdoa, maka langit terbuka, maka surga terbuka. Dan di ayat berikutnya dibilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ada perkenanan. Waktu doa saudara dan saya kita naikkan kepada Bapa di surga, dan jika itu mendapat perkenanan surga, maka pintu surga akan terbuka bagi kita. Percayalah, jika pintu surga terbuka bagi kita, maka semua pintu yang lain yang di bumi Allah sanggup membukakannya buat saudara dan saya. Yang kedua, waktu Yesus berdoa dan kemudian pintu surga terbuka, tulisannya langit terbuka, itu karena yang pertama tadi selain perkenanannya, tapi yang kedua karena doanya sepakat dengan Roh Kudus. Dari mana kita tahu waktu surga terbuka, Roh Kudus turun ke atas Yesus? Roh Kudus sepakat dengan apa yang Yesus doakan. Jadi ketika saudara dan saya berdoa dan ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, maka pintu surga itu terbuka. Tapi yang kedua, jika kita berdoa dan doa itu kita sepakat dengan Roh Kudus, maka pintu surga juga pasti terbuka. Karena surga pasti terbuka atas setiap doa yang dikontrol dari Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 8 kalau saudara baca di ayat yang ke-28, kita sebenarnya tidak tahu berdoa di ayat yang ke-28 sebelumnya, tapi Roh itu sendiri akan membantu kita untuk berdoa. Jadi ketika doa kita sepakat sama dengan Roh Kudus, maka pasti surga akan terbuka dan mengirimkan jawabannya bagi kita. Yang terakhir saudara, waktu Yesus berdoa, bukan saja Roh Kudus sepakat, tapi Bapa menunjukkan bagi dunia bahwa Yesus adalah anaknya. Kita lihat di sini di ayat yang ke-23, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah
anakku yang kukasihi. Jadi suara Bapa menegaskan bagi dunia bahwa Yesus adalah anaknya. Dan itu berarti surga terbuka atas doa-doa yang dinaikkan oleh Yesus sebagai anak kepada Bapa. Jadi surga terbuka karena waktu yang menaikkan doa itu adalah seorang anak kepada Bapa yang mempunyai surga itu sendiri. Tuhan juga bilang buat saudara dan saya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di sana intinya bilang gini, kita adalah anak-anaknya. Dia datang supaya kita menjadi anaknya, kita menjadi anak-anak yang dicengkokkan, anak Tuhan. Dan setiap anak yang berdoa kepada Bapanya yang memiliki surga, maka Bapa pasti akan membuat pintu itu terbuka baginya. Persoalannya di poin yang ketiga, kita harus memiliki hubungan antara seorang anak dengan seorang bapa. Karena di bagian Injil lain berkata, ketika anak meminta roti, maka bapa itu tidak akan memberikan dia batu. Ketika anak meminta ikan, bapa itu tidak akan memberikan dia kalajengking. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil bagian firman ini hari ini di tahun Ibrani ini, bahwa pintu surga bisa terbuka jika saudara dan saya berdoa. Tapi jika doa kita mendapat perkenanan Allah, maka itu terbuka. Jika doa kita sepakat dengan Roh Kudus, maka pintu surga itu terbuka. Dan jika kita berdoa sebagai seorang anak kepada Bapa yang punya kerajaan surga, maka Bapa pun akan membukakannya bagi kita, karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami doa yang membuka pintu surga. Amin.